Ada kabar gembira nih bagi para pekerja migran Indonesia. Mau tahu? Yuk simak video selengkapnya. Sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah kepada pekerja migran Indonesia atau yang dikenal dengan PMI atas kontribusinya sebagai pahlawan devisa negara ini, pemerintah memberikan berbagai macam kemudahan. Salah satunya adalah fasilitas fiskal sebagaimana tertuang di dalam PMK 141 tahun 2023. Fasilitas ini diberikan yang pertama kepada PMI yang tercatat ataupun yang terdaftar di BP2MI. Silakan cek di link-link berikutnya. Yang kedua, PMI yang kontrak kerjanya terverifikasi oleh perwakilan RI di luar negeri. Pastikan sudah lapor di aplikasi Peduli WNI ya, milik Kementerian Luar Negeri. Impor barang milik PMI dapat diselesaikan dengan menggunakan 3 skema. Yang pertama, barang kiriman, yang kedua, barang penumpang, yang ketiga, barang pindahan. Kita akan fokus terlebih dahulu kepada barang kiriman PMI. Barang kiriman PMI harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, dikirim oleh PMI yang sedang bekerja dan berkedudukan di luar negeri. Yang kedua, merupakan barang keperluan rumah tangga dan atau barang konsumsi. Yang ketiga, bukan merupakan barang kena cukai. Yang keempat, bukan merupakan barang berupa telepon seluler, komputer tablet, dan atau komputer genggam. Lalu yang terakhir, bukan merupakan barang yang untuk diperdagangkan. Kemasannya sendiri memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Dimensinya paling besar, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 80 cm. Fasilitas fiskalnya bagaimana? Untuk barang kiriman PMI yang masuk kategori pertama yang terdaftar ataupun tercatat di BP2MI, fasilitas pembebasannya berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Untuk nilai barang paling banyak 500 US dollar yang diperkenankan dikirim dalam 3 kali pengiriman. Jadi 500 US dollar, 500 US dollar, 500 US dollar. Jadi totalnya 1.500 US dollar yang terbagi menjadi 3 kali pengiriman dalam 1 tahun kalender dengan masing-masing maksimal besarannya 500 US dollar ya. Untuk barang kiriman PMI yang masuk kategori kedua yang kontrak kerjanya terverifikasi oleh perwakilan RI di luar negeri, pembebasannya sama berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk nilai barang maksimal 500 US dollar tapi untuk 1 kali pengiriman saja. Jadi untuk 1 kali pengiriman saja dalam 1 tahun ya, 500 US dollar. Bagaimana jikalau ada kelebihannya? Atas kelebihannya maka dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Bea masuknya 7,5%, PPN ya 11%, PPh pasal 22 impor sesuai dengan PMK 34 tahun 2017 yang sebagaimana diubah juga dengan PMK 110 tahun 2018. Bagaimana nih Min kemungkinan-kemungkinan skema yang mungkin terjadi di kemudian hari? Skema yang pertama bisa dilihat di ilustrasi berikutnya. Barang kiriman milik PMI yang masuk kategori 1 yang terdaftar ataupun tercatat di BP2MI. Pengiriman pertama 500 US dollar, maka fix ya dikasih pembebasan, bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pengiriman yang kedua juga 500 US dollar dikasih pembebasan. Pengiriman yang ketiga dikasih nilai barangnya adalah 300 US dollar, 500 yang pertama, 500 yang kedua, 300 yang ketiga. Itu tetap dapat pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun yang keempat, walaupun totalnya baru 1.300, tapi karena diberikan maksimalnya hanya 3 kali pengiriman saja, maka yang keempat tidak diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Itu skema yang pertama ya. Skema yang kedua, barang kiriman pertamanya 500 US dollar pembebasan. Barang kiriman yang keduanya ternyata 700 US dollar. Itu bagaimana Min? Atas kelebihannya 200, 700 dikurang 500 kan 200, itu dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun untuk pengiriman yang ketiga tetap mendapatkan pembebasan selama nilainya tadi kan pertama 500, yang kedua 500 ya. Berarti pengiriman yang ketiga maksimal 500 US dollar, maka tetap mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Itu untuk skema yang kedua ya. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin membagi kepada teman-teman sekalian bahwasanya untuk impor itu tidak hanya aspek fiskal saja, tapi juga ada aspek latasnya. Keduanya itu harus dipenuhi satu sama lain dan tidak saling meniadakan satu sama lain. Karena Kementerian Keuangan adalah instansi di bidang fiskal, maka Kementerian Keuangan memberikan fasilitasnya berupa fiskal. Untuk aspek latasnya silakan teman-teman cek ya kepada kementerian lembaga terkait ya. Apakah ada fasilitas latas terhadap PMI.
Nanti silakan teman-teman bisa konfirmasi kepada kementerian lembaga terkait. Jadi seperti itu fokus yang pertama untuk barang kiriman PMI. Kalau nanti kita ada kesempatan kita akan bahas mengenai barang penumpang PMI, lalu juga barang pindahan PMI, dan mungkin kita akan menyinggung sedikit tentang barang latas PMI ya. Sebenarnya udah diatur di Permendak nomor 36 tahun 2023. Namun sementara cukup di situ. Terima kasih. Semoga bermanfaat.